Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi setelah banyak tabungan. Ini aku mau nabung lagi video. Jadi kita masih bahas Godot. Kemarin-kemarin kan kita ada bahas bikin SFX, ada website yang aku rekomendasiin. Dan sekarang kita balik lagi ke Godot. Aku pengen sharing gimana caranya bikin sejenis kayak toko gitu. Jadi bukan tokonya ya, settingan UI-nya, cara nyeting UI buat shop. Jadi rencananya itu nanti bakal bisa slide atau scroll gitu atas bawah. Dan di sini di layar ini aku udah tampilin si Maple Range. Ini salah satu nanti yang ada di gameku. Dan sebentar, aku mau ngatur kameranya dulu, kayaknya terlalu ke kanan. Kalau misalnya kita mau 3, kita balik lagi ke 3 kayak gini. Tapi karena ini enggak mentok ke sebelah kanan, otomatis kita harus memperbesar separationnya. Di sini ada konstan ini, edge separation, jadi horizontal separationnya berapa kita kira-kira. Ini kalau misalnya 0, enggak ada separation sama sekali. Coba 10 itu enggak, 50 mungkin. Oke, 40, 43. Ini berapa pixel nih? 43. Coba 42. Kayaknya lebih pas. 41, 42. Oke. Dan ini mecah seperti biasa. Aku biasanya langsung aja ke induknya, terus tekstur. Nearest ini udah dipakai, dan kita lihat button-button ini teksturnya nearest. Nah, sudah, ini udah jadi nearest semua lah ya. Terus kita udah punya button ini, kita balik lagi ke grid container karena kita belum ngatur separation vertikalnya. Nah, ini kalau 0 vertikal kan, aku mau ngatur kira-kira berapa, 10, enggak bagus, 50, terlalu gede, 30. Coba. Oke, ini kalau misalnya kelebihan, kelihatan kan kayak ada scroll ke kanan dan ke kanan kiri dan ke atas bawah. Coba aku tambahin lagi. Oke, 12 let's say. Dan kalau misalnya kita play, nah aku bisa scroll, bisa pencet. Ini bisa juga ke kanan kiri, walaupun ya cuman ini kalau misalnya pengen ngepasin ke bawah doang, berarti kita kecilin aja ukuran dari separation horizontalnya 41. Nah, kalau misalnya dia lebih kecil dari si scroll container, otomatis scrollnya itu nggak ada. Jadi kita lihat lagi teman-teman. Nah, ini kan cuma bisa ke atas bawah, nggak ada ke kanan kiri karena ini pas ukurannya. Jadi ini kita sudah punya item, dan ya begitu cara pakai scroll container dan grid container. Jadi dia ngepas gitu di kotakan sini. Dan selanjutnya aku mau bikin shopnya otomatis aku butuh sprite buat menampilkan produk, nama, sama harga ya kan. Jadi di button ini aku mau jadiin save branch as scene karena nanti aku bakal edit lagi gitu. Save branch as scene, di sini aku mau taruh di scene, kasih nama button shop, save. Oke, terus aku buka ini scene yang tadi button shop ini, teman-teman kan kelihatan nih. Ini ukurannya masih sama kayak yang di sini Maple Range, dan mau kasih nama button shop. Tadi kita butuh apa? Kita butuh sprite atau 9 page rack, nggak apa-apa.
supaya kita bisa atur. Oke, aku sih sejujurnya aku lebih suka pakai Sprite karena dia tuh terlalu jujur, jadi dia nggak bisa diatur gitu size-nya. Masalahnya ya nggak ada masalah sih. Kadang-kadang kalau Nine Patch Rack itu lebih lebih detail. Jadi misalnya ukuran 10-10, dia ini bisa dikecilin jadi let's say 5-8 gitu, tapi ya jadinya kan jajar genjang trapesium gitu. Kalau misalnya Sprite dia nggak bisa, dia dari sononya kayak gitu, ya udah kayak gitu. Makanya aku suka pakai Sprite. Jadi let's say kita pakai Sprite aja dulu. Sini item picture, ini kan gedenya berapa tadi, 130 sama 150. Jadi kita let's say kita bikin lah di Sprite 130 150. Ini buat gambar item kita ya. Aku pengen bikin kayak bordernya dulu nggak sih, atau pertama-tama kita harus bikin background dari si button shop. Nah itu mungkin yang harus kita bikin dulu, jadi biar nggak kayak polosan kayak gini ya kan. Jadi ayo kita bikin. Aku sih lebih mengacu ke referensi. Jadi ini referensi dari si Maple Shop. Aku bakal copy aja, jangan Ctrl C guys, copy merge, Ctrl Shift C, Ctrl V. Nah sini kan kelihatan nih segini. Oke, dan di sini karena ujungnya yang ini kayak gini, kita harus copy, flip horizontal. Nah teman-teman kalau misalnya mau skip perjuangan membuat ini, bisa banget di skip ya. Nanti aku kasih timestampnya di bawah biar teman-teman kalau misalnya pengen langsung skip ke pembahasannya bisa banget. Flip horizontal. Nah ini kok flip horizontal, flip vertikal. Nah ini udah benar. Terus aku bakal duplicate, terus rotate. Jujur aku tuh nggak hafal dimensi ya, jadi aku cuman copy rotate gitu blindly. Jadi teman-teman yang kayak iya aku kan nggak tahu rotate, aku nggak tahu, tenang. Kalau kita males kita pasti bisa cari yang lebih gampang. Oke, ini aku merge, ini sisi kiri ya kan, tuh aku duplicate, terus flip horizontal. Nah kayak gini dia, kita udah punya bordernya. Merge down, merge down, merge down. Dan di sini aku bakal ini color pattern aku